Orang kayak lu stres. Kenapa? Orang kayak lu stres. Kan baru pertama kali tuh yang namanya uang hilang tuh 150 juta. Minus gitu. Yang dulu kan udah lebih stres aja gitu. Bagaimana? Tapi kan ada nyusul stres. Oh iya, benar juga sih. Benar juga sih. Halo fellas, Lugus Backup, it's me. Si kasih mau. Selamat datang kembali di channel Autap kali ini, dan di kesempatan kali ini agak sedikit berbeda karena Autap lagi ditemani sama Lauren Rando. Nah, kita bakalan ngebahas dari kemarin banyak banget, Zel. Gua asal ngepost foto gitu kan, pamer-pamer. Itu banyak banget yang nanya, "Bang, itu apa namanya? Pakai aplikasi apa segala macam." Langsung pada penasaran. Kenapa Autap ajak Rando? Karena awalnya Autap itu di encourage sama Rando untuk masuk, kan Autap bilang kan udah taunya mas sebenarnya dari 2-3 tahun yang lalu, tapi nggak berani gitu kayak karena masih awam banget nih apa sih itu. Terus tiba-tiba ngobrol sama Rando udah masuk duluan di cryptocurrency ini. Terus kayak udah masuk aja, gue masuk kok di ini gini nih cara ngebacanya, cara analisanya apa segala macam. Terus akhirnya yaudah deh berani gitu. Jadi kita ajak Rando juga untuk bareng-bareng kita jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian, terutama orang awam. Tapi disclaimer nih, sebenarnya kita juga masih newbie ya. Jadi kita jawab yang sepengetahuan kita aja. Bisa jadi salah, tapi intinya kita bantu jawab aja apa yang kita lakuin. Apa yang kita tahu ya. Apa yang kita tahu, apa yang kita lakuin di cryptocurrency ini. Dan kebetulan sejauh ini yang kita lakuin, gue sama Gustaf, gue lebih awal, lebih dulu. Jadi mungkin hampir udah setahun, kita cuannya lumayan ya. Lumayan. Maksudnya it works gitu, yang kita pelajari dan kita terapkan. Belum loss sih ya. Belum loss yang parah banget belum. Loss ada tapi ketutup sama profit gitu lah ya ibaratnya. Jadi masih draw. Karena menurut gua di saat kita investasi atau apapun itu atau trading, loss pasti ada. Iya betul. Dan di saat kita loss itu adalah sebuah kayak pembelajaran juga. Karena di saat kita loss itu kita juga dilatih mentalnya. Iya betul. Apakah lo cinta uang banget? Iya. Lo ketakutan nggak sama uang lo yang ibaratnya turun minus? Iya. Gitu. Dan dilatih juga kecerdasannya atau kepiawaiannya atau kecerdikannya untuk balikin loss itu. Iya betul. Gitu. Jadi kayak challenge tantangan. Betul. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya dan ke pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sebelum masuk ke videonya, Auto punya pesan buat kalian. Buat teman-teman yang belum join ke Squad Autap Fellas, bisa join sekarang juga dengan cara klik tombol subscribe yang kayak gini. Kalau udah klik tombol loncengnya, pilih yang all atau semua. Dan kalau ada rezeki lebih, boleh juga join membership Autap dengan cara klik tombol join atau bergabung. Dipilih aja persisnya sesuai sama kebutuhan dan kemampuan kalian. Semoga bermanfaat. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Nanti Rama bakalan nanyain ke kita berdua. Kita jawab yang setahunya kita aja. Tapi mungkin sebelum pertanyaan, kita kasih jelasin dikit dulu cryptocurrency itu apa. Karena mungkin yang nonton juga nggak ngerti cryptocurrency itu apa sih. Oke. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Oke. Siap santuy. Rama ini udah profesional dalam memilah-milih pertanyaan netizen dan teman-teman Autap Fellas. Kan kalian tuh dari tadi ngomong awam. Pengen tahu dong awamnya kalian tuh kayak gimana sih? Maksudnya apa yang kalian tahu sebagai orang awam tentang cryptocurrency? Masing-masing boleh atau nanti disempurnakan sama yang lain atau boleh terserah. Siapa yang mau jawab? Oke. Gue duluan ya. Boleh. Kalau gue juga sebenarnya kan juga masih awam ya. Yap. Tadi gue juga beberapa kali gue ngulang-ngulang gue ngomong kayak gitu. Karena gue baru join masuk ya, bukan taunya ya. Masuknya itu bulan Desember, bener ya? Bulan Desember bener-bener 2020 baru kemarin ini. Jadi baru beberapa bulan. Itu hitungannya masih awam. Nah, bagi Autap, cryptocurrency itu apa sih gitu kan? Cryptocurrency adalah mata uang digital yang pakai teknologi blockchain, yang dimana dia tidak ada yang mengontrol gitu ya. Jadi benar-benar by trust gitu. Transaksinya diverifikasi sama miner. Jadi benar-benar dari orang ke orang. Nggak ada. Jadi dia kenapa bisa murah atau kayak kenapa dia bisa mahal dan kenapa bisa dipercaya, karena sebenarnya biaya transaksinya itu dia bisa memangkas karena nggak pakai pihak ketiga. Gitu. Pihak ketiganya ya si miner ini yang nambang itu ya. Ya, yang bergerak menjadi kayak seakan-akan dia server. Iya, server, dia jadi verifikatornya untuk si transaksi tersebut. Ya intinya semua orang yang belum punya cryptocurrency, entah itu Bitcoin, Ethereum atau apapun itu, menurut gua itu disebutnya awam. Iya, awam. Kayak gitu. Kita pun juga masih newbie
Gue juga masih jalan OTW ke setahun di dunia kripto ini. Tapi gue bisa dibilang udah terjun ke dunia investasi dan aset itu udah dari tahun 2015-16. Nah, investasi yang pertama gue mainin itu adalah properti. Karena menurut gue itu paling cuan, paling profit, untungnya besar. Pada saat itu pola pikir lu begitu? Iya, padahal itu udah ada cryptocurrency, tapi gue belum tahu. Iya benar. Di properti itu, jadi gue ibaratnya beli apartemen dari orang yang BU, jual murah. Terus habis itu apartemennya gue bagusin, terus habis itu gue sewakan. 2-3 tahun kemudian gue jual apartemennya dengan harga yang lebih naik. Jadi itu bisa kayak untungnya dalam 3 tahun itu mungkin bisa 100 jutaan. Dalam 2-3 tahun? 2-3 tahun. Itu istilahnya kalau di properti itu flipping ya? Ya, bilangnya ya? kayak flipping gitu lah. Flipping properti gitu ya? Nah, di cryptocurrency, ratusan juta tuh bisa dalam minggu. Atau bahkan hari. Mingguan atau bahkan hari kalau uang yang lo taruh di situ emang Gede, iya benar. Gitu. Pesan yang mau gue sampaikan adalah ini adalah aset atau tempat di mana kita orang-orang biasa bisa uang kerja keras kita bisa kita investasikan kayak gitu. Nih kalian lihat nih jam ini ya kan? Ini mahal loh ini jamnya loh. Ini Autap beli kapan? Gara-gara apa? Ya gara-gara pengen ini 2 tahun 3 tahun yang lalu bukan karena karena Krinto bukan. Tapi kalau jam gue ini gue beli gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara ini jamnya bisa nunjukin waktu New York. Oke. Jadi waktu New York, waktu Amerika itu adalah pergerakan cryptocurrency yang paling drastis. Oh, market ya. Market lagi aktif banget tuh ya. Pasar orang-orang lagi pada memang beraktivitas. Mungkin mereka kayak transaksi naruh uang di jam-jam yang dimana ngikutin jam New York ya, jam bangunnya mereka sama jam tidurnya mereka. Jadi mulai jam 5 paginya New York sampai jam mungkin 5 sampai 6 sorenya New York itu drastis banget. Ngikutin ini juga nggak sih kayak maksudnya ya jam New York tuh kenapa New York karena ada Wall Street ya, gitu-gitu ya. Karena dia pusatnya ekonomi market ya atau pasar modal gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari pertanyaan ini udah dijawab sama Bang Utap. Tapi gue tetap mau tahu lagi nih, siapa orang pertama atau kejadian pertama apa yang ngebuat kalian tuh pindah ke cryptocurrency? Boleh nggak coba ceritain? Oke, lu siapa? Robert Kiyosaki. Sama. Kalau gua orang yang gua kenalnya gitu ya, itu Rando. Tapi ya itu gua udah tahu dari 2 tahun 3 tahun yang lalu tuh dari Robert Kiyosaki tuh udah ngomong mulu gitu loh, cryptocurrency, Bitcoin, ngomongin soal kayak people money gitu, maksudnya uang masyarakat yang kayak gitu-gitulah. Gua dulu kalau ditanya gini, lo pernah dapet pertanyaan gini nggak? Bang, lo punya role model nggak? Oke. Gua kalau ditanya kayak gitu, Gus, dulu gua nggak bisa jawab. Karena gue nggak kayak bener-bener punya yang role model di dunia ini ya. Kayak ya role model kita ya yang Maha Kuasa ya, maksudnya dengan kitab suci agama ajaran kita masing-masing. Cuma role model yang di dunia ini yang selain keluarga atau orang tua kita tuh gue nggak punya. Sampai akhirnya gue kenal sama Robert Kiyosaki. Jadi gue bener-bener salut banget sama Robert Kiyosaki. Dia punya cerita jalan hidup dan bikin buku yang bikin gue termotivasi untuk terjun ke dunia investasi atau aset. Karena kita percuma kalau kerja keras terus habis itu uang kita nggak kita beliin aset. Iya betul. Karena akan tergerus sama inflasi, terus habis itu kena pokoknya spending terus. Jadinya kita kerja keras malah habis. Tapi Robert Kiyosaki nge-encourage kita untuk kita jangan habisin uang kita, nggak usah lah hidup yang mewah-mewah untuk pamer segala macam kekayaan. Tapi uang hasil kerja keras itu kita alokasikan ke aset. Nah asetnya itu Robert Kiyosaki ngajarin pertama properti, gue ikutin. Emas, perak, gue ikutin. Tapi yang terakhir dia ikut juga itu cryptocurrency. Dan dari semuanya yang gue ikutin, sarannya dia yang gue berasa paling oke itu cryptocurrency. Oke. Kalau ditanya role model gitu ya, Nabi Muhammad. Kan tadi gue bilang yang selain itu. Tapi kan lu bilang di dunia ini. Ya benar juga sih. Tapi itu ya berarti gue juga Yesus Kristus. Iya betul. Ya. Pertama, kedua itu bokap, ketiga Robert Kiyosaki, ketiga Gary V. Tadi yang ngomongin soal ngapain kita hidup boros-borosan gitu ya. Kalau misalkan quote-nya Gary V itu dia bilang eat shit today and then eat caviar for the rest of your life. Buat yang nggak tahu, satu kaleng caviar itu paling murahnya 600.000. Mas gini, telur ikan isinya guys. Itu makanannya orang kaya itu ya. Itu paling murah, kualitas jelek. Kualitas bagusnya tuh bisa satu kaleng begini 60 juta. Ukuran kalengnya kira-kira sesemir sepatu kiwi. Isinya telur ikan kaviar warna hitam. Rasanya belum pernah nyobain, Autap tenang aja ya, karena
Ya belum saatnya kan untuk sekarang Barangnya shift juga susah di sini. Barangnya susah. Dan itu juga ikannya itu namanya ikan sturgeon fish. Itu jadi dia bertelurnya itu lama. Dalam Makanya waktu jadi mahal. tahunan, bulanan, tahunan. Dan sekalinya dia bertelur, udah ikannya itu di black, dia udah mati ya ikannya. Udah nggak bisa lagi. Jadi satu ikan satu kali produksi telur. Sementara kalau ayam, dia berkali-kali kan? Iya betul. Itulah kenapa mahal. Oke. Tapi emang kalau di Indonesia tuh bisa ya investasi di kripto? Di Indonesia loh nih. Di Bisa Indonesia, oke. Bisa banget, bisa. Banget. Kalau dulu awal-awal nyemplung Autap, ini nggak disponsorin ya sama Indodex. Itu exchange walletnya itu Indodex kalau di Indonesia. Ya. Yang paling oke untuk di Indonesia sementara ini gitu ya. Walaupun sering server down, tolong ya Indodex ya, ini kadang Tolong ya. pada nyangkut nih ya, Doge lagi naik malah nggak bisa jual, lupa pasang open order atau stop loss ya kan. Dan Indodex suka memberikan berita-berita yang nakutin. Iya. Nah, ini XRP akan di delisting. Sampai sekarang nggak di delisting. Iya. Jadi kayak Tolong ya, tolong nggak lebih akurat beritanya. lebih ini lagi ya, lebih jujur lagi ya. Tapi ya itu salah satu yang terbesar Iya, benar. di Indonesia. Penggunanya terbanyak, bukan terbaik. Kalau terbaik mungkin kita bisa ya yang luar punya gitu ya, kayak Binance gitu-gitu juga bisa ya. Bisa. Sebenarnya jadi beli atau investasi di aset kripto tuh nggak mesti di satu aplikasi ini atau di mana gitu, di manapun bisa, sesuai yang kalian nyaman aja. Nyaman UI-nya ya, tampilannya kayak gitu-gitu. Dan semuanya aman sih. Gitu. Bisa, jawabannya bisa. Bisa banget. Bisa banget ya? Bisa. Berarti kalau mau beli kripto itu di suatu aplikasi gitu bang? Iya, Iya. namanya wallet namanya. Walletnya itu Iya, pokoknya? kita harus Exchange. bikin exchange dompetnya itu. Oke, boleh tahu nggak kalian berdua pernah main di aplikasi apa aja dan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing aplikasi tersebut? Biar teman-teman juga tahu jadi kalau mau main gitu bang harus kemana. Indodax sih. Cuma Indodax. Indodax sama Binance. Binance gue baru. Sama Indodex sama Binance. Bedanya apa tuh bang Indodax sama Binance? Indodex lokal ya, Indonesia punya. Binance luar dan nomor 1 di dunia dia. Iya. Ininya, rankingnya. Jadi kita pindah ke Binance juga ya gara-gara itu. Indodax sering servernya down. Jangan salahkan kami ya. Iya. Anda servernya down, Doge saya nyangkut. Perbaiki dulu lah. Jadi saya pindah ke Binance. Kita setia sama Indodex, tapi kenapa Indodex Tidak setia kepada kami. Iya. Ini udah mau cuan server down. Aduh, bete. Ya problemnya cuma server down itu aja, selebihnya bagus. Selebihnya bagus. UI-nya gampang Gampang. dimengerti gitu ya. Bisa di PC, bisa di handphone. Iya, tampilannya oke. Berapa sih nominal yang dibutuhin buat seseorang itu mau mulai main kripto? Atau dari Bang Utang sama Rando sendiri awal main berapa, terus suggest ke orang tuh mulai dari berapa gitu? Yang sekiranya bisa lah main di kripto gitu. Oke. Kalau konsepnya ya, kalau investasi itu ya, kalau Autap sama Rando kan hitungannya selain investasi juga trading juga kan. Ya. Yang paling penting ya, konsep utamanya adalah berapapun uang dingin kalian. Ya, uang dingin. Ya, itu beda-beda ya setiap orang gitu. Ada yang uang dinginnya cuma 1 juta, Ya. ada yang uang dinginnya 200.000. Ya terserah kalian. Bener. Pokoknya uang dingin tuh bener-bener kalau bisa, bahkan kita tuh di komunitas, maksudnya di Indonesia, di luar negeri gitu, itu pada bilangnya bukan cuma uang dingin, bahkan kita bilangnya uang sampah yang kita berani untuk itu loss, hilang ya, kayak sampah gitu bilangnya. Tapi itu sebenarnya agak kasar ya, kita bilangnya uang dingin aja. Karena kayak terlalu, kalau uang sampah tuh kayak uang kok dibuang-buang gitu kan. Nggak menghargai gitu. Nggak, lebih ke uang dingin. Jadi kalian nggak bakal pakai uang itu dalam waktu dekat. Ya. Mungkin kalian pakai uang itu ya mungkin 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Jangan pakai uang yang buat kalian makan besok. Iya. Dan uang buat bayar SPP atau bayar Wah, sekolah. Jangan. Uang kuliah, Uang panas ya. uang yang buat bayar kosan. Jangan pakai uang yang untuk bayar kebutuhan. Jangan uang yang dipakai dari ngutang gitu. Oh, Wah, jangan. Ini ikutin sinyal bagus nih, udah deh gua ngutang, atau kayak dulu. gua ini gade BPKB motor. Jangan Jangan. yang kayak gitu. Jangan. Itu bisa merusak mental kalian, karena ketika ngeliat dia minus, Stres. kalian udah mulai stres banget itu pasti. Iya, gue pernah minus 150 juta.
Gue pernah 60 juta. Gue pernah minus 150 juta itu karena gue dulu masih newbie. Jadi kesalahan gue adalah gue terlalu all in di satu koin. Jadi ini juga nggak diversifikasi ya. Sebagai saran juga kita harus nggak cuma di Bitcoin doang, nggak cuma di Ethereum doang, jadi beberapa lah. Untuk awal mungkin 2, 3 atau sampai 4 koin gitu ya. Dibagi misalkan punya 4 juta, 1 juta di Bitcoin, 1 juta di Ethereum, 1 juta di XRP, 1 juta di Cardano. Ada ya? EDA. Tulisannya ADA. Itu kayak gitu. Nah dulu gua karena ini bakal naik nih, taunya dia anjloknya sampai 80%, enggak 70%. Itu dari 200 juta hilang ke 50. Tapi pasti lu seharian nyengir aja ya. Wah, nggak bisa dipungkiri ya, gua pun stres gitu. Orang kayak lu stres. Kenapa? Orang kayak lu stres. Kan baru pertama kali tuh yang namanya uang hilang tuh 150 juta minus gitu. Yang dulu kan udah lebih stres aja gitu. Bagaimana? Tapi kan ada nyusul stres. Oh iya, benar juga sih. Maksudnya harusnya karena kita pernah ngelewatin tingkat kesetresan yang kayak gitu, harusnya kita bisa lebih kuat kan? Lebih kuat. Tapi tetap stres, cuma cuma masalahnya stres yang awal duitnya nambah. Oh iya. Sama-sama Autab juga loss 60 juta waktu itu. Dan di koin yang sama ya. Di koin yang sama. Gara-garanya analisanya bagus, maksudnya ini dia naik gitu. Grafiknya, gambar itu naik. Tahunya besoknya dia dipermasalahkan sama pemerintah Amerika. Katanya legalitasnya apalah segala macam, jadinya di pengadilan sidang, sehingga para investornya pada jual kabur. Ya. Dan itu terjadi di waktu kerjanya jam New York, yang dimana kita lagi tidur, jadi bangun-bangun udah minus. Dan dulu nggak ngerti yang namanya pasang stop loss, pokoknya risk management, money management ini belum terlalu jelek banget lah ya, masih jelek banget. Ya belum terlalu ngerti lah. Jadi jangan FOMO ya. Ini kemarin juga banyak kalau di saham dijulukinnya Coronials ya kan, Corona Millennials. Ada uang nganggur, ikut-ikutan, dengar Antam mau naik, masuk, diantam. Nah ini kasusnya mirip-mirip kayak Antam nih, kemarin ternyata masuk pengadilan yang Budi Said ya kalau nggak salah. Berapa 5.000 kilogram emas itu kan, nah itu gemeter pasti harga langsung berubah. Nah yang kayak gitu-gitu makanya penting untuk diversifikasi dan jangan all in lah pokoknya. Kalau mau mulai apapun gitu ya, investasi apapun yang either emas, properti apa segala macam ya jelas. Yang paling penting pertama investasi leher ke atas. Sebelum bener-bener nyemplung, ini dulu deh ilmunya dulu digali yang benar biar nggak amsyong gitu ibaratnya. Kebetulan banget, ilmu lagi. Sekarang, nah makanya gini bang, buat teman-teman yang baru mau mulai tuh ilmu-ilmu dasar apa yang harus dipunya sama teman-teman gitu? Atau udah bisa harus baca chart kah? Atau gimana gitu? Mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman ilmu apa yang seenggaknya harus dipunyai dulu deh sama teman-teman yang baru mau mulai main kripto. Ya ilmunya sih ya banyak, mulai dari kalau yang awal-awal banget ya jelas kalian harus ngerti dulu candlestick, baca chart. Apa itu candlestick merah tuh apa, candlestick hijau tuh apa, kalau nggak ngerti itu kan dasar banget. Kalau itu aja nggak ngerti ya jangan nyemplung, mesti ngerti dulu itu apa gitu. Apa itu trend, bullish, bearish, itu kepake di semua instrumen ya, nggak cuma kripto. Cara masang jual, beli, dan stop loss itu penting banget. Banyak sih, untuk dasar aja emang banyak. Karena ini yang kalian pakai adalah uang kalian, jadi belajar bertanggung jawab atas apa yang udah kalian hasilkan gitu, uang sendiri itu. Kemarin aja di saham ada yang ini ya, dibikinin petisi gara-gara dia merekomendasikan sebuah saham gitu ya. Terus tahunya saham itu turun. Yang ikutan jadi marah ke yang ngerekomendasiin. Iya. Padahal sering terjadi tuh kayak gitu ya. Iya, padahal menurut gua uang kita ya tanggung jawab kita. Iya betul. Di saat kita ikut-ikutan doang sama orang yang ngerekomendasiin sesuatu, terus kita nggak pelajari juga, taunya loss, kita nggak bisa nyalain orang itu. Iya betul. Gitu, karena kita yang udah membuat keputusan. Gua pun kayak ikut grup kripto gitu kan, ada kan. Tapi setiap ada kayak sinyal atau info ini bakalan naik, gue nggak langsung beli, langsung masuk nggak. Gue baca dulu sendiri. Oh, ini sebelumnya pernah di angka 5.000, sekarang dia harganya 3.000. Kemungkinan besar ada pepatah mengatakan di kripto, history will always repeat itself. Jadi dia biasanya akan balik lagi bahkan lebih. Jadi ya kalau masih di 3.000 atau di 2.000, murah ya. Sebelumnya ada di angka 5.000, jadi bisa lah naik setengah. Iya benar. Gitu.
Jadi Minimal- logika kayak gitu Iya. tuh harus punya juga. minimal 4.000, 3.500 mah nyentuh lah ya Betul, gitu. gitu. Dalam Jadi- waktu dekat gitu. Intinya jangan cuma ikut-ikutan karena ada sebuah saham atau koin kripto atau aset yang digembar-gemborkan sama entah itu artis, influencer atau selebgram, dan pas minus kalian marahin artis tersebut. Nggak bisa, itu tanggung jawab kita. Iya, Uang betul. kita tanggung jawab kita. Betul. Oke. Berarti sekarang ada pertanyaan dari followers lu nih, Bang. Oke. Kayaknya dia udah pernah main kripto nih. Anjas. Kayaknya nih ya. Dia nanya. Dari siapa? Dari Master Point. Aduh, Aduh. Daniel. Kenapa Daniel nanya apa? Bedanya realized sama unrealized profit tuh apa sih, brother? Katanya Wah, ini gitu. terlalu teknikal ya. Ini terlalu teknikal ini. Gue juga masih pelajarin sih, realize sama unrealized. Kalau dari bahasa aja kan disadari dan tidak disadari. Gitu. Jadi yang disadari returnnya let's say 200%. Ternyata tanpa diduga-duga, tidak disadari gitu Yang ya. tidak terrealisasikan. Iya, yang tidak terrealisasikan, ternyata malah returnnya 250% atau malah 150% gitu. Tidak terduga, karena yang terduganya 200%. Ternyata lebih tinggi atau ternyata lebih rendah. Ya, paling gitu doang sih konsep dasarnya ya, realize dan unrealize. Mau tahu dong berapa keuntungan dan kerugian terbesar kalian selama main kripto? Kalau boleh ngintip portonya sih seru sih kayaknya, kalau boleh intip dikit-dikit mah. Lu mau tap aja dah. Lo mau ngasih lihat foto? Ah, Boleh dikit lah ya. Dikit aja tapi ya guys ya. Gustaf lebih banyak dari gua. Siapa tahu kelihatan ya, tapi sebentar banget nih. Kayak yang sini aja ya. Boleh. Ini kan autofocus, Bang. Hah? Autofocus. Oh, dari belum sini ketemu. berarti itu. Nah. Sini aja, Bang. Oh, oke. Sini aja, Bang. Udah kan? Belum, Bang. Dekat muka ya. Iya. Udah kelihatan juga, Bang. Ntar kalau ini di screenshot sama orang di iniin portonya dia. Iya. Udah cukup ya? Udahlah cukup segitu. Kalau terbesar profit ya, Yap. terbesar profit Dalam apa ya kan profit? Harian deh, harian. Oh, harian. Harian boleh harian ya. gue sih terbesar 11 11 juta sehari. 11 juta sehari. Main kripto doang loh. Ya sama syuting YouTube gitu. Iya. Itu doang. Kripto doang, Bang. Kripto. 11 juta. 11 juta. Gede banget. Kalau Bang Rando berapa? Kalau lossnya gue belum. Lossnya ya, lossnya boleh. Lossnya. Lossnya Yang waktu itu ya. iya yang XRP 2 hari. Oh iya? Hari ya? Semalam. Iya semalam lah ya. Dalam- Yang waktu Malam. itu seharian lu manyun aja ya, Bang ya? Iya. Oh, itu dari gitu. Ya semalam 60 juta guys hilang. Gue semalam 150 hampir. Tapi sebenarnya kalau Lossnya. instrumen apapun ya kripto, saham itu belum loss kalau belum kita jual, belum menang atau belum profit kalau belum kita jual gitu. Jadi ya kalau mau hold sampai seumur hidup sih sebenarnya nggak bisa dibilang loss juga sih. Tapi ya paling kalau dia fundamentalnya jelek, koinnya atau perusahaannya, kalau saham gitu ya makin di bawah gitu aja. Iya, harus berani cut loss. Iya harus berani cut loss. Jual rugi dikit Lo berapa profit paling gede? sehari. Ya, Profit sehari. paling gede sehari itu di XRP. Jadi berapa? waktu XRP itu comeback, gue udah masuk. Jadi dia comebacknya itu dari angka 4.000 gue masuk, gue jual di hampir 9.000, 8.000 sekian. Wow. Jadi 2 kali lipatnya. 100% ya? Ya sehari hampir 60 juta. Oh, 60 juta. Iya. Lebih gede banget. Gua loss 60 juta Rando menang. Tapi gue loss di awal 150. Oh iya. Jadi lebih bodoh siapa? Enggak ada. Sama lah. Sama ya, sama bodohnya ya. Kita terlalu takut XRP waktu itu di delisting jadinya. Tapi pengalaman loss yang sangat besar itu merubah cara berpikir dan mental. iya betul. Jadi Kayak- nggak serakah. Jadi nggak serakah. Jadi itu yang XRP yang tadi gua untungnya gede itu dia naik lagi ke sampai 10.000. Tapi gua udah ambil profit di angka 8.000. Dan 100%. Iya. Dan ya udah ikhlas gitu Iya, kan. ibaratnya Ya, nggak apa-apa. ibaratnya dia masih naik lagi. Ya nggak apa-apa. Gua udah profit kok. Ini profit disyukurin aja. Iya, gitu kan. kalau orang yang serakah pasti kan gini. Harusnya gua nggak ambil nih nunggu Iya. sampai 10.000. Jangan Akhirnya gitu. dia malah ini Malah- buyback, beli iya. lagi. Habis itu malah Iya. Nah, itu kelar tuh. Itu gila tuh. Kalian kalau nggak bener-bener tahu ilmunya ya soal investasi, sebenarnya bukan investasi sih, lebih ke trading ya. Kalau investasi itu kan ya udah taruh,
perusahaannya fundamentalnya bagus atau koinnya fundamentalnya bagus, ya udah tinggalin aja 10 tahun, 5 tahun, nanti dia kasih returnnya gede gitu, kasih profit gede. Tapi kalau trading itu kalian setiap hari kalau nggak tahu ilmunya tuh kalian berdebat sama diri kalian sendiri gitu loh. Aduh goblok banget tau gitu gua kemarin beli, wah goblok banget tau gitu kemarin gua jual, sekarang malah turun kan apa segala macem. Nah itu nggak boleh kayak gitu, itu harus dihindari karena merusak mental kalian. Bang, dari waktu jalan sekolah bisa nggak sih bang kayak gitu-gitu. Nah gue pengen dari Bang Uter sama Nada tuh ngasih ya sepatah dua patah lah buat teman-teman yang baru mau mulai ke kripto. Oke. Baru mau mulai ke kripto, apa sarannya, apa tips and triknya segala macam, terserah, boleh. Siapa udah terserah. Duluan deh. Oke, jadi gue sadar banget teman-teman yang nonton channel Autab dan channel Lauren Rando, channel gue itu kita anak-anak muda. Iya, masih Rata-rata sekolah, kuliah. Ada juga sih yang udah seumuran kita yang udah kerja. Tapi mayoritas sekolah dan kuliah. Nah, teman-teman yang masih minta uang sama orang tua, kalau misalnya kalian mau invest di sesuatu, pertama kalian harus izin dulu sama orang tua kalian, karena sumber dana kalian ya dari orang tua kalian, bukan dari pekerjaan kalian. Jadi orang tua kita harus tahu kita mengalokasikan uang kita di mana dan untuk apa. Jangan sampai kita main di kripto terus habis itu loss, terus habis itu orang tua kita nggak tahu, malah akhirnya miskom dan terjadi masalah gitu ya. Jadi yang masih dapat uang dari orang tua harus izin dulu ke orang tua dan juga harus minta persetujuan orang tua. Yang udah kerja menghasilkan uang sendiri ya bebas, itu uang kalian. Nah untuk teman-teman yang masih sekolah, aku sih saranin kalian banyak belajar dulu sebelum terjun. Tapi uang jajan kalian berapapun kalau kalian akumulasiin itu bisa aja masuk ke Bitcoin atau ke kripto apapun, koinnya itu bisa. Misalkan kalian punya uang jajan per minggu 100.000, kalian kumpulin 10 minggu jadi kan 1 juta tuh, bisa banget. Dengan uang 1 juta aja udah bisa. Bahkan kalau kalian buka YouTube banyak banget miliuner atau orang-orang yang sukses di kripto tuh yang umurnya masih anak-anak sekolah. Dan justru memang kripto itu digandrunginya sama anak-anak muda seperti kita. Jadi yang sekolah, kuliah, millennials, kerja kantoran yang umurnya masih 20-an, 30 tahunan, itu yang justru yang mayoritas yang aku lihat ya di YouTube. Tapi jangan salah, juga perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang pemain besar, korporat-korporat itu sekarang masuk semua juga ke Bitcoin. Jadi ini bisa dibilang awalnya anak muda semua, sekarang jadi segala umur. Ini emang waktunya untuk invest. Kalian belum telat, kalian masih orang-orang awal. Ya mulai aja dari sekarang, belajar dulu jangan lupa. Karena ilmu itu pasti meminimalisir resiko. Ya. Resiko tetap bakalan ada, ya namanya hidup kan apapun juga sebenarnya resiko. Ada resikonya maksudnya. Nah, pembelajarannya itu, ilmunya itu cara untuk meminimalisir resiko. Satu sih yang pengen gua kasih tahu, kasih encourage ke anak muda, itu kita nggak harus ngikutin tren di sekitar kita, cool kids di sekitar kita untuk menjadi kayak diterima di masyarakat. Contoh, setiap iPhone baru kita harus beli up to date supaya kita bisa temenan sama yang pakai iPhone juga atau gimana? Atau kita kalau punya dimasukin? Atau misalkan sepatu baru atau misalkan jam tangan baru, pokoknya kita nggak harus terlihat mewah. Motor baru, kita bisa hidup sederhana, kita bisa hidup sederhana, terus habis itu uangnya bisa kita taruh di aset kayak kripto gitu. Ya jangan dicontoh yang iPhone-nya baru terus, beli PS5, terus MacBook baru, mobil kuncinya bisa nyalain dari rumah. Itu bodoh itu. Kuncinya 25 juta. 25 juta kalau dimasukin kripto, wah bodoh Anda. Jangan ngikutin. Jangan. Contoh yang baik gitu. Iya betul. Ingat satu kalimat ini aja. Apa? The goals is to be rich, not to look rich. Jadi tujuannya itu adalah untuk menjadi kaya, bukan terlihat kaya. Tapi kalau bisa sekalian boleh juga. Ya kalau banyak yang mau belajar bareng, boleh sih, bisa nanti dibikinin videonya. Makanya klik tombol like sebanyak-banyaknya supaya kita makin semangat ya untuk memberikan video-video yang lebih informatif, lebih menghibur gitu ya. Mantap. Ini selingan aja sih karena kebetulan banyak banget yang nanya. Banyak banget yang nanya. Gue juga tahu, maksudnya kayak videonya Autab mah biasanya kan challenge kayak gini, mungkin yang nonton itu maksudnya nggak semuanya bisa menikmati. Iya betul. Cuman info ini bakalan berguna buat semua yang nonton. Iya. Mungkin nggak sekarang, tapi kalau kalian terjun sekarang ini bakalan berguna banget. Kalian bisa say thanks ke kita berdua mungkin di masa depan. Iya, 2 tahun, 5 tahun lagi kalian bakalan kayak anjir itu video pertama nih
Thank you banget Autap, Rando sempat bikin video itu sekarang. Dan yang nggak ikut bilang harusnya gue ikut ya. Nah itu FOMO tuh. Mungkin kalian sekarang tertawa melihat Rando. Kalian pikir Rando turun kan penghasilannya, tapi lihat mukanya tidak stres sama sekali kan. Ada juga yang ngecengin Autap viewsnya turun. Oh, maaf nih, kita bukan dari YouTube doang gitu. Kita bisa tetap senyum seperti ini. Ini tim saya ada 25 orang sendiri, saya masih bisa gaji, tenang saja. Memang kalau misalkan pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang kaya, mesti punya multiple income stream. Jadi kerannya mesti banyak, jangan cuma satu. Kalau satu nanti ada sesuatu terjadi, panik, gonjang-ganjing gitu kan. Itu aja. Ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama yang masih pada muda. Ayo harus semangat, kerja keras. Betul. Kalau kalian udah kerja keras, uangnya disisihin, biarin uangnya yang kerja keras. Uangnya bekerja untuk Terus kalian. berbarengan aja ya. Ya. Berbarengan kaliannya bisa sambil pekerjaan utamanya tetap jalan, uangnya tetap kerja juga, itu enak Ya. banget sebenarnya. Gitu Ya. ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Rando. Jangan Thank you lupa udah diundang sini. ya, lu sebelumnya udah pernah bikin video tentang ini belum sih, investasi? Udah ya Mas tapi ya. Udah, gue udah bikin emas, perak, bitcoin. Cuma abis itu gue private. Oke. Kenapa? Karena gue mau taruh di channel kedua aja. Oh gitu. Soalnya gue mau fokus channel gue itu nanti untuk vlog. Jadi gue sekarang kenapa gue lagi jarang upload? Gue lagi proses mau pindahan. Terus nanti kalau udah settle, gue bakal upload setiap hari lagi. Plus nanti channel yang baru itu bakalan bikin yang off topic gitu loh. Oke. Yang Tapi udah kepikiran namanya? Udah, namanya Gazelle Cross. Oke, yaudah nanti di search aja ya. Ada kalian bisa subscribe Loren Rando dan juga Gazelle Cross. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Rama juga. Terima kasih buat Sama-sama, teman-teman yang Bang. udah nanyain ya, ngirim Thank you pertanyaan. semua. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Bye.